Iku yang dikasihi Tuhan, yang mengikuti misa live streaming ini dari rumah. Bukan sebuah kesengajaan tadi lagu pembuka menyanyikan lagu Martir ya, saudara. Ya, bahwa hari ini kita merayakan pesta 3 malaikat agung. Merekalah yang melayani Allah di surga. Dan mereka juga yang menjadi utusan Allah. Kita mengenal malaikat Mikael lewat bacaan hari ini dari kitab Wahyu. Akan adanya penglihatan peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan seekor naga. Nah, kita percaya bahwa malaikat Mikael juga menjaga kita semua. Menjaga kita dalam perjalanan, sehingga ketika kita mau berangkat dalam perjalanan kita mohon pertolongan malaikat Mikael. Dan juga ketika kita mendengar berita tentang kabar sukacita dari Injil, malaikat Gabriel berperan di dalamnya. Gabriel yang artinya Allah kemenanganku, mau menunjukkan bagaimana Allah mengirim utusannya, malaikatnya menyampaikan kabar sukacita kepada Bunda Maria. Dan malaikat ketiga adalah malaikat Rafael. Nah, yang menyertai perjalanan Tobia muda hingga akhirnya Rafael sendiri yang menyembuhkan Tobi dari penyakitnya. Ini bisa kita baca dalam kitab Tobit di Deuterokanonika. Singkatnya saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, keberadaan ketiga malaikat agung ini dapat kita temukan dalam teks kitab suci. Maka jangan ragu bahwa malaikat memang ada. Dan mereka sering digambarkan sebagai makhluk yang bersayap. Dan mereka juga adalah makhluk surgawi yang turun naik kepada anak manusia sebagaimana yang dikatakan oleh Yesus hari ini kepada Nathanael. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, lewat pesta hari ini apa yang mau kemudian kita renungkan? Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, menjadi pengikut Yesus sesungguhnya adalah berani berjalan bersama Yesus dalam sengsaranya dan menjadi kurban yang siap menderita bahkan sampai mati. Di tengah tuntutan zaman ini, ketika kita berhadapan dengan kenikmatan, berhadapan dengan kemudahan dan fasilitas, kita sering ditantang untuk lebih mendalam, untuk memakai sarana-sarana duniawi ini untuk memuliakan Tuhan, bukan terlena atau terhanyut, sehingga kita terbuai olehnya dan lupa siapa kita, identitas kita sebagai murid-murid Yesus. Dalam bacaan hari ini kita juga mendengar bahwa Yesus mengenal identitas murid-muridnya. Dan guru mengajak murid-muridnya tinggal bersama untuk menyaksikan seluruh kehidupannya. Dengan kata lain, Yesus aktif mencari murid-muridnya. Dan apa yang mau ditunjukkan oleh Yesus ini juga dilakukan oleh para murid. Bagaimana murid juga aktif untuk mencari murid-murid yang lain. Andreas membawa Simon, Simon membawa Filipus, Filipus membawa Nathanael. Inilah juga yang kita alami dalam pewartaan-pewartaan, dalam pengajaran-pengajaran. Ketika kita membawa orang lain kepada Tuhan Yesus dan orang yang bertobat itu kemudian membawa yang lain. Dan inilah akhirnya membentuk sebuah jemaat, membentuk sebuah persekutuan. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dalam tugas perutusan itu Allah tidak membiarkan kita sendirian. Allah memberikan kepada kita para malaikat yang senantiasa menolong kita dalam kesulitan-kesulitan kita, yang senantiasa berperang bersama kita melawan setan-setan, yang senantiasa membawa kepada kita kabar sukacita agar di tengah kesulitan kita tidak menyerah. Sebagai murid, kita semua memegang obor yang menerangi jalan kita untuk mewartakan Kristus yang bangkit. Tantangan pasti selalu ada, tetapi kita memilih untuk terus berjalan.
Di tengah pandemi virus corona ini, pelan-pelan umat masyarakat sudah mulai beraktivitas seraya mengikuti protokol kesehatan. Saya kira ini semua bisa terjadi karena iman kita bekerja lewat usaha-usaha kita, lewat tindakan-tindakan kita untuk selalu mempercayakan diri dan mengandalkan Yesus. Maka Bapak Ibu saudara-saudariku dimanapun berada, seraya merayakan pesta 3 malaikat agung, malaikat Mikael, malaikat Gabriel, dan malaikat Rafael, kita diajak untuk terus-menerus, untuk berubah, untuk mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Dan sekali lagi Tuhan akan senantiasa menyertai dan membimbing kita. Semoga lewat karya-karya pelayanan kita di tengah-tengah umat, di tengah-tengah keluarga dan masyarakat, kita mempercayakan diri pada bimbingan Tuhan, dan semoga semakin banyak orang yang diselamatkan. Tuhan memberkati kita. Amin.